Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bertemu lagi di Sentral Sosial Budaya Pekan ke-10 dengan tema energi dan subtema pengertian energi dan manfaatnya. Nah, teman-teman, ada yang tahu pengertian energi itu apa? Baik, Ibu Aina akan beritahu ya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan usaha. Kata energi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ergon, yang berarti kerja. Nah, ini adalah pengertian energi. Energi sendiri itu juga memiliki banyak manfaat. Nah, teman-teman ada yang tahu manfaat energi itu apa saja? Baik, Ibu Aina akan sampaikan ya. Yang pertama, sebuah kebutuhan manusia yang sangat vital. Kemudian, kehidupan manusia memang tak bisa lepas dari teori energi. Kemudian yang ketiga, salah satu energi yang sering digunakan adalah energi bumi dan juga energi listrik. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, mengenai manfaat energi. Nah, energi sendiri itu memiliki banyak fungsi. Fungsi dalam kehidupan manusia sehari-hari. Kita bisa lihat di sini untuk fungsi energi sendiri dalam kehidupan manusia. Yang pertama, mengeringkan pakaian. Nah, ini adalah sebuah kebutuhan hidup dalam energi kehidupan manusia. Kemudian yang berikutnya untuk menghangatkan ruangan. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat gambaran energi manfaatnya untuk apa saja ya. Nah, kemudian energi sendiri itu memiliki macam-macam sumber energi yang terbarukan atau bisa disebut juga energi alternatif. Nah, kita bisa lihat di sini energi biomasa. Energi biomasa sendiri itu terdapat cangkang sawit dijadikan sebagai bahan pengeras jalan guna menggantikan aspal. Nah, ini adalah salah satu contoh cangkang sawit yang dijadikan sebagai bahan pengeras jalanan. Nah, kemudian tidak hanya itu saja teman-teman, bahwa sekam padi kita bisa lihat di sini, sekam padi sendiri itu juga memiliki banyak sekali manfaat ya. Nah, kira-kira manfaat itu apa saja teman-teman? Ya, benar. Pupuk organik, kemudian bahan bakar. Kemudian yang selanjutnya adalah pembangkit listrik. Nah, ini adalah sekam padi yang banyak sekali manfaatnya dalam energi. Nah, kemudian tidak hanya itu saja teman-teman, bahwa energi itu juga banyak sekali macam-macamnya, yaitu energi matahari. Nah, manfaat energi matahari itu terdapat apa saja ya? Ya, bermanfaat atau bisa dikatakan panel surya matahari dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Kemudian yang kedua, PLTS, biasa disingkat pembangkit listrik tenaga surya. Nah, ini pembangkit listrik tenaga surya sendiri itu pembangkit listrik yang mengubah energi surya menjadi energi listrik. Nah, ini adalah macam-macam sumber energi yang terbarukan energi matahari. Nah, berikutnya kita bisa lihat di sini terdapat energi angin. Nah, angin sendiri itu terdapat kincir angin. Nah, kita bisa lihat gambar yang warna biru itu teman-teman ya. Ini adalah salah satu contoh gambar kincir angin. Kincir angin sendiri itu adalah sebuah alat yang mampu memanfaatkan kekuatan angin untuk diubah menjadi kekuatan mekanik. Nah, seperti itu ya teman-teman ya untuk energi angin sendiri. Nah, kemudian tidak hanya itu saja teman-teman. Di sini juga terdapat panas bumi. Nah, panas bumi sendiri itu terdapat PLTP atau biasa disingkat pembangkit listrik tenaga panas bumi.
Nah, ini tenaga listrik yang dihasilkan dari gerak turbin yang digerakkan oleh panas bumi. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian tidak hanya itu saja teman-teman, bahwa air itu juga bermanfaat. Energi PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian berikutnya kita bisa lihat di sini macam sumber energi yang terbarukan, yaitu terdapat gas alam. Gas alam sendiri itu terdapat PLTG atau disingkat sebagai pembangkit listrik tenaga gas, dan PLTU pembangkit listrik tenaga uap, di mana panas dari gas buang dari PLTG digunakan untuk menghasilkan uap. Nah, ini adalah gas alam. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, berikutnya kita bisa dilihat di sini terdapat energi biogas. Nah, teman-teman ada yang tahu energi biogas itu apa? Ya, gas metana yang berasal dari kotoran hewan ternak yang dapat digunakan menjadi energi listrik. Contohnya kotoran sapi. Masya Allah ya, ternyata kotoran sapi itu adalah energi alternatif ya. Masya Allah, ternyata bisa dijadikan salah satu energi listrik. Nah, seperti itu ya teman-teman mengenai macam-macam sumber energi yang terbarukan atau energi alternatif. Nah, tidak hanya itu saja teman-teman, bahwa macam-macam sumber energi tak terbarukan itu juga ada ya. Yaitu terdapat minyak bumi. Nah, minyak bumi sendiri yaitu cairan kental berwarna coklat, gelap atau pekat atau kehijauan yang mudah terbakar yang berada di lapisan atas dari beberapa area. Dikarenakan di kerak bumi, bahkan bakar kendaraan, bahan baku industri, bahan untuk pembuatan perabotan rumah tangga. Nah, ini adalah manfaat minyak bumi. Nah, kemudian tidak hanya itu saja teman-teman, macam-macam sumber energi tak terbarukan itu juga terdapat batu bara. Batu bara sendiri batuan sedimen yang dapat terbakar, terbentuk dari endapan organik. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, mengenai macam-macam sumber energi tak terbarukan. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini terdapat pembangkit listrik tenaga air atau SLTB terbesar di Indonesia. Nah, teman-teman ada yang tahu? Baik, Ibu Aina akan sampaikan ya. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar pembangkit listrik tenaga angin, yaitu terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, ini adalah pembangkit listrik tenaga angin terbesar di Indonesia. Nah, kemudian tidak hanya itu saja teman-teman ya, bahwa pembangkit listrik tenaga air atau PLTA dan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU pertama di Kalimantan. Kita bisa lihat di sini pembangkit listrik tenaga air atau PLTA terdapat di Riam Kanan, Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pembangkit listrik tenaga udara atau PLTU PLN Persero Kalimantan Barat. Nah, ini adalah pembangkit listrik tenaga air PLTA dan pembangkit listrik tenaga uap PLTU yang pertama di Kalimantan. Nah, tidak hanya itu saja teman-teman ya, bahwa di sini juga terdapat pembangkit listrik tenaga air PLTA dan pembangkit listrik tenaga uap yang terdapat di Pulau Jawa. Nah, kita bisa lihat di sini ya, adalah salah satu contoh gambar PLTA Karangkates atau PLTA Sutami. Nah, ini terdapat di Malang, Jawa Timur. Kemudian juga terdapat PLTU Paiton
Probolinggo, Jawa Timur. Nah, ini adalah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA dan pembangkit listrik tenaga uap PLTU yang terdapat di Pulau Jawa. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini teman-teman, wilayah penghasil minyak bumi yang terdapat di Kalimantan. Yang pertama, Kalimantan Timur, Pulau Bunyu, Tarakan, dan Balikpapan. Kemudian di wilayah Kalimantan Tengah itu terdapat Kembatin. Dan kemudian di Kalimantan Selatan terdapat Tanjung. Nah, ini adalah wilayah penghasil minyak bumi di Kalimantan. Baik teman-teman, kita akan beranjak ke tugas. Nah, tugas pekan 10 ini nanti teman-teman yang pertama membuat 2 kincir angin yang dibuat dari kertas. Nah, nanti boleh teman-teman kreasi teman-teman membuat kincir angin. Nah, kemudian tugas yang kedua, teman-teman membuat tulisan atau catatan sederhana, yaitu tulis fungsi energi dalam kehidupan manusia. Kemudian berikutnya, tuliskan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA dan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU pertama di Kalimantan dan Pulau Jawa. Dan berikutnya, tuliskan wilayah penghasil bumi yang terdapat di Pulau Kalimantan. Nah, ini adalah tugas pekan ke-10. Oke teman-teman, kita tutup ya. Semoga apa yang Ibu Aina sampaikan teman-teman dapat mengerti dan memahami. Baik teman-teman, terima kasih. Ibu tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semua.